Oh, oh iya, ini setelah kimia itu apa ya? Oh ya, sejarah. Pak. Ketemu Fit. Oh, Fit. Ya, ya. Ada waktu nggak? Ada waktu dong pastinya. Mari. Setelah kimia ini apa? Pelajaran selanjutnya? Oh, habis kimia ini ada pelajaran sejarah. Oh, Emang ada apa sih ya? aku tadi belajar tapi tidak paham-paham tentang materi sejarah. Ayo duduk Oh, dulu. oke oke. Terakhir pelajaran sejarah itu apa? Terakhir. Sebelum sejarah. Ya, terakhir kemarin itu. Oh, pelajarannya itu mengenai merumuskan naskah proklamasi ya. Rumuskan apa sih? Oh, kemarin saya tidur saat pelajaran, pantas saya tidak tahu Pak, makanya itu saya tanya ke kamu Hmm, soal al mula proklamasi itu bagaimana terjadinya itu. oke. Aku searching dulu Google dulu ya. Oh iya, Hah? jadi gini. Aku ceritain ya, pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 terjadi peristiwa pengeboman di dua tempat, yaitu di negara Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Jadi, eh, sehingga para pemuda Indonesia itu mendengar melalui radio-radio. Saat itu pemuda pun bangkit, gitu. Oh, lantas setelah pemuda itu mendengar kabar-kabar tersebut, apa yang pemuda lakukan? Jadi setelah pemuda itu mendengarkan kabar dari Jepang, Iya. mereka membuat suatu golongan, yaitu yang menyatakan kemerdekaan untuk Indonesia. Golongan itu yang golongan tua tidak sependapat dengan pemikiran para pemuda. Karena perbedaan pendapat tersebut terjadilah suatu peristiwa yang namanya Rengas Dengklok. Oh iya, Rengas Dengklok itu apa? Oh iya, aku mau tanya lagi, ini setelah apa itu pemuda mendengar kabar-kabar tersebut, mereka itu apa yang mereka lakukan? Jadi gini ya, setelah pemuda mendengar kabar tersebut, mereka golongan tua untuk secara segera menyatakan kemerdekaan untuk Indonesia. Golongan tua tidak sependapat dengan pemikiran para pemuda. Karena perbedaan pendapat tersebut, terjadilah peristiwa yang namanya Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok apa itu? Jadi singkatnya begini, peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa yang penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 yang Oh, bertujuan untuk mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Udahan ya pertanyaannya. Soalnya ini mau masuk nih. masuk, masa segitu doang? Oh ya udah, gak apa-apa. Ini mau istirahat, mau jam istirahat habis juga ya. Ya, Terima kasih Mufid. ya, ya udah ya, ya. Yuk, Terima kasih. Oke. Ayo balik ke kelas yuk. yuk. Jadi gini ya guys, tadi tanya si Mufid gak dijawab sepenuhnya ini guys. Jadi kita akan tanya lagi ke teman-teman siapa lagi gitu. Oh, itu ada gitu guys. Kita tanya guys. Kayak gitu. Gimana nih? Apa ini? Ada apa ini? Jadi Kamera. tadi saya tanya Mufid tapi malah nggak dijawab sepenuhnya, jawabnya cuma setengah. Jadi gini, aku kan tanya tadi awal proklamasi gimana, nggak dijawab, akhirnya udah dijawab, terus mau tanya lagi, dia mau pergi, oh ya pergi duluan ke sana, terus jadi ke sini saya, jadi Perasaan aku mau istirahat ya? tanya. Oh sebentar, kita duduk dulu aja biasa. Oh ya terima kasih gitu. Ya, jadi lu mau tanya apa nih? Oh ya gitu. Cut. Nah, Ke jadi aku mau tanya. Tadi Mufid kan udah pergi. Ya. Aku tanya bedanya pendapat golongan muda sama golongan tua itu apa? Nah, pas banget nih.
gue juga lagi belajar itu. Oh mantap gitu. Jadi gini, dan sekalian ya. Ya. Nah, jadi pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ya. di situ ada dua golongan. Yang pertama itu golongan tua dan golongan pemuda. Ya, Golongan pemuda ini ada Soekarni, Ya. ada Malik, Khairul Saleh, Yusuf Bunto, dan lain-lain. Nah, Dan mereka itu berpendapat buat memerdekakan Indonesia secepat-cepatnya supaya tidak dijajah oleh Jepang lagi. Ya. Nah, lalu golongan tua sebangsanya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain-lain itu menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI bersama dengan Jepang terlebih dahulu pada tanggal 18 Agustus 1945 supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara Indonesia dan Jepang itu. Nah, golongan pemuda ini sudah tidak sabar ya gitu loh. Nah, jadi mereka itu memutuskan untuk menculik golongan tua, diantaranya Soekarno dan Muhammad Hatta Krengas Dengklok. Oh, Gitu. jadi tadi menjelaskan bagaimana Krengas Dengklok terjadi ya. Iya, ya kayak gitu Oh. ceritanya. Tuh, terima kasih gitu. Ya, sekarang udah paham kan? Iya, satu lagi pertanyaan tapi apa ya tadi? Tadi mau ke sini lupa lagi pertanyaannya gimana. Ya, nanti kamu pikir-pikir lagi, kalau enggak kamu tanya ke teman kamu yang lain. Oh, oke. Terima kasih gitu. Jadi Sangat membantu udah kan? Anda. Oke. Makasih. Moga-moga bermanfaat ya. Ya. Jadi sekarang mau kemana kamu? Paling kan ke putar-putar sekolahan lagi cari Cari teman? Iya, cari Oke. teman lagi. Ya sudah kalau gitu. Makasih Aku ya, gitu. mau balik ke kelas dulu ya. Oh iya. Terus bentar lagi juga ulangan nih. Oh iya. Dadah ya. Ya, Ya. good luck. Oh iya. Soalnya oh iya. Soalnya baru inget aku. Tapi kakak mau masih di luar Jawa. Telepon aja lah. Halo, Kang. Halo. Oh, itu ada. Tanya aja yuk, tanya aja. Ayo. Ada. Iya ya ya. Kenapa nih? Ada apa? Ada apa? Oh ya guys, di sini ada Adel sebagai narasumber kita. Jadi saya ingin bertanya. Iya, silah. Oh ya, saya juga lupa ketika saya tertidur ketika pelajaran bahasa sejarah Oh iya. sejarah Indonesia. Iya, makanya kamu jangan tidur ya. Itu mata seperti mata panda, sudah seperti mata panda. Maaf sekali. Iya. Jadi saya ingin bertanya. Mhm. Rapat. Rapat raksasa. Rapat raksasa, oh Yang di iya. lapangan kita. Jadi rapat raksasa itu apa menurut Anda? Rapat raksasa itu adalah rapat yang diselenggarakan di mana kok menurut si Orogen? Jadi tadi saya tanya-tanya ke teman-teman di sana, di sana, di sana, di sana. Ya, di sana. Rapat rekap itu apa? Jadi di sini tuh aku mau jelasin ya, tapi jangan tidur lagi loh. Oh enggak. Jadi di sini rapat raksasa itu rapat yang terjadi di lapangan Ikada. Nah, Oh. di sini aku mau jelasin nih. Boleh aku duduk situ? Oh, boleh silakan. Oke. Ya, makasih ya. Iya. Nah, jadi di sini nih ada di halaman 34. Nah, rapat raksasa ini akhirnya berakhir dengan tertib. Ini aku to the point aja ya. Oke. Nah, terus tanpa adanya bentrok nih, walaupun rapat raksasa di lapangan Ikada ini hanya berlangsung beberapa menit, peristiwa itu memiliki makna yang besar. Maknanya ada 3, yaitu yang pertama, rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Lalu yang kedua, rapat tersebut merupakan wujud kewibawaan pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat. Lalu yang ketiga, rapat tersebut berhasil mengunggah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi gimana? Udah paham belum nih? Paham, saya paham sekali. Jadi yang Anda jelaskan itu sangatlah paham. Jadi, Iya. terima kasih atas penjelasan. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Jadi sudah kan ini
maksud saya. Jadi terima kasih. Ya. Sa- Ya. Ya, oh paham. Aku jadi paham sekali. Terima kasih ada. Iya, sama-sama. Oh iya. Aku baru ingat. Kamu lihat kakak tidak? Kakak siapa? Kakak Reviono. Oh, yang itu anaknya Pak Ninex itu. Oh iya. Oh. Jadi gimana? Kamu ada urusan apa sama dia? Kan aku mau tanya ke dia, Hmm. tapi nggak lihat tuh dia di mana kok nggak ada itu. Terus ya begitulah, jadi nggak tahu nanya kemana lagi gitu. Tentang sejarah juga. Oh iya, tentang sejarah juga. Oh, jadi gini, kakak itu lagi di luar kota, terus dia itu udah nggak masuk beberapa hari dan itu tuh kayak susah dihubungin gitu loh. Oh, pantes tadi aku menghubungin tapi nggak dijawab gitu. Iya. Terima kasih Iya, penjelasannya. iya, sama-sama ya. Dah. Dah.